Kak, mohon maaf nih, kalau saya mau boleh tanya sama kakak bisa hijrah seperti ini, prosesnya seperti apa sih? Teguran untuk proses. Teguran dari Allah ya? Teguran dari Allah. Mungkin kayak gimana ya? Kayak saya dapat mimpi gitu. Mimpi. Saya dapat mimpi, saya ditegur sama orang tua saya. Mau sampai kapan begini gitu. Saya juga kan ibarat kata dalam hati saya yang paling dalam, ibarat kata pengen Jadi jadi orang benar gitu. Dan turunan, atau kalau saya masih seperti yang lama, mau sampai kapan gitu kan. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Perigi Ciseeng, Bogor, di kediaman Rara Ayu, Kak Arif yes. Insya Allah dalam rangka selamatan rumah barunya. Nih rumahnya nih, mantap. Masih sepi acaranya ba'da maghrib. Mau tahu lebih lanjut tayangan ini, saksikan terus. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini saya sedang bersama ini dia nih. Saya manggilnya sekarang Kakak Arif atau Abang Arif. Terserah enak. Asik. Jadi saya manggilnya Abang sekarang ya. Boleh. Abang Arif apa sayang? Apa Ustaz? Jadi teringat saya. Kak, saya ada bincang hangat buat kakak nih. Saya ingin berbagi pengalaman dengan kakak. Bisa ada di titik seperti ini, perjuangan kakak itu seperti apa? Sebenarnya susah diungkapkan buat kakak dengan kata-kata gitu Pak Ustadz ya. Sampai di titik ini tuh perjuangannya benar-benar gimana gitu ya, benar-benar menguras keringat, benar-benar menguras tenaga, pikiran, suka duka semua jadi satu. Tapi kan kadang-kadang orangnya melihat kakak sukses saat ini ya, nggak tahu perjuangan kakak seperti apa ya. Padahal perih sekali ya kayak. Bukan perih lagi Pak Ustadz, perih banget. Tapi nih kalau boleh saya tahu, kalau boleh saya tanya sama kakak, kakak itu lebih nyaman sekarang apa lebih nyaman di dunia kemarin? Susah sih ngungkapinnya, susah ya. Tapi kalau buat lebih nyaman ke sekarang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ngejalaninnya lebih plong gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya tanya demikian kak? Biar jadi motivasi sama orang-orang di luar sana, Insya Allah. yang masih ada di dunia hitam, yang masih ada di dunia yang mohon maaf sudah dianggap kotor oleh orang-orang. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Iya, Betul nggak? betul. Jadi kalau kita berusaha, walaupun istilahnya banyak orang yang bilang, oh lu udah begini, belum tentu lu diterima. Dulu kembali begini lagi, belum tentu. Itu urusan kita sama Allah. bagus, Nggak peduli omongan orang mau kayak gimana, itu mentar urusan kita sama Allah. bagus. Saya sangat setuju dengan prinsip seperti ini. Sama seperti saya, kadang-kadang siar saya pun sama. Tujuan saya itu mengajak orang pada kebaikan. Jadi siar itu menurut saya bukan cuma di atas mimbar, bukan cuma di atas panggung. Siar mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah itu kan siar. Iya. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang sudah menjudge bahwa kita itu tidak pantas bergaul dengan orang-orang yang demikian. Ada kan ya? Ada banyak. Banyak orang. Kan yang namanya amal itu benar kata kakak tadi. Penilaian amal itu bukan di manusia, Bukan yang manusia. tapi Allah Subhanahu wa taala, betul nggak? Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak apa-apa menurut pandangan manusia, hina, jelek, kotor, biar Allah yang punya Biar Allah penilaian. yang menilai. Yang ustadz aja, yang pakaiannya putih, yang gamisnya panjang, yang sorbannya panjang,
kadang-kadang masih ada yang menggauli santrinya, betul nggak? Betul. Kadang-kadang masih ada menjadi dalang pembunuhan. Betul. Jadi yang seperti itu kadang-kadang hatinya mesti bersihkan. Makanya semua tidak terpatok dengan penampilan, Pak Ustaz. Betul, betul itu. Penampilan tidak menjamin orang itu baik Iya, ya. betul. Intinya saya mah podcast sama kakak berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan suksesnya kakak buat orang-orang nih. Kakak kasih motivasi kepada orang-orang yang saat ini sedang merintis, yang sedang berada di dunia yang sangat memprihatinkan, yang sedang berjuang untuk bangkit, biar jadi motivasi ke orang-orang. Ilmu dari kakak, trik dari kakak itu apa? Pokoknya semangat terus kerja. Kita mau ada omongan dari siapapun, kita fokus sama tujuan kita, cita-cita kita. Yang penting intinya kita ngejalanin sesuatu dengan jujur. Mantap. Kalau kitanya jujur, dimanapun insya Allah usaha kita bakalan diterima sama orang sekitar, sama orang-orang, bakal dipercaya juga sama orang. Ini ilmu yang sangat penting nih buat pecinta usaha, pecinta bisnis, buat subscriber, buat para pecinta YouTube, buat para fans, buat para pecinta Kisah Eng Official. Yang sekiranya ada manfaatnya, ambil isi dan campakan yang buruknya. Mudah-mudahan dari tayangan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, bahwasanya kata beliau, jangan patah semangat, yang penting jujur. Insya Allah kalau kita jujur, pasti kita akan menemukan yang namanya titik sukses. Nih ngomong-ngomong nih, rumah habis berapa duit nih? Ya adalah Ustaz. Sukses. Saya doakan mudah-mudahan tambah berkah, rezekinya tambah berlimpah, usahanya tambah sukses, Amin. dan mudah-mudahan yang paling penting tambah istiqomah di jalan Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita tinggalkan yang buruk, raih yang baik. Sebab kalau bukan diri kita yang memperbaiki kualitas keimanan kita, siapa lagi? Betul? Betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Benar? Kapan lagi, Umur betul. tidak ada yang tahu ya. Betul. Kita jadikan pembelajaran dari sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Ya mudah-mudahan saat Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah kepada Allah, Amin. sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kak, mohon maaf nih kalau saya mau boleh tanya sama kakak bisa hijrah seperti ini, prosesnya seperti apa sih? Teguran mungkin Pak Ustaz. Teguran dari Allah ya. Teguran dari Allah. Mungkin kayak gimana ya, kayak saya dapat mimpi gitu. Mimpi. Kayak dapat mimpi, saya ditegur sama orang tua saya, mau sampai kapan begini gitu. Saya juga kan ibarat kata dalam hati saya yang paling dalam, ibarat kata pengen Jadi juga orang benar. jadi orang benar gitu, punya keturunan. Nah, kalau saya masih seperti yang lama, mau sampai kapan gitu kan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya doakan dengan podcast ini kakak cepat dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Biar punya keturunan. Amin, amin. Biar nanti saat kita meninggalkan alam dunia ada yang mengurus kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Aja. Oh iya kak, kalau saya boleh tahu, kakak ada keinginan nggak buat berumah tangga? Ada, Ada. ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik buat kakak. Amin ya rabbal Kabul. alamin. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sahabat saya dunia dan akhirat. Amin. Sebab dari awal saya kenal beliau saat masih menjadi Rara Ayu, saya terus dekat dengan beliau. Saya ajak untuk berbagi. Alhamdulillah respon dia selalu baik. Kak punya rezeki santunan yatim, saya suruh bawa yatim ke rumahnya. Kak punya rezeki berbagi kepada orang yang tidak mampu, saya suruh bawa yatim ke rumahnya. Jadi makanya alhamdulillah meskipun seperti apa rezekinya selalu berkah. Amin, alhamdulillah. Saya juga banyak terima kasih sama Pak Ustadz, udah banyak ngasih masukan saya begini gitu. Nggak pernah bosan ngasih saya masukan. Insya Allah, sebab itu sudah tugas saya. Jadi syiar untuk saya itu, sekali lagi syiar itu bukan cuma di masjid, bukan cuma di panggung, bukan cuma di mimbar, tapi mengajak orang, mengingatkan orang untuk menjalani perkara yang baik, berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah syiar yang sangat luar biasa. Sebab kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kata Allah. Jadi Allah perintahkan
kita untuk mengajak orang kepada perkara yang baik, mencegah dari yang munkar. Kata Allah itu mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari tayangan ini mudah-mudahan ada hikmah yang baik untuk orang-orang yang masih bergelut di dunia yang kelam. Siapa tahu hidayah Allah bisa datang dari tayangan ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jamuannya. Mudah-mudahan rumah barunya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya tambah berkah, rezekinya tambah berkah, tambah lancar, semua cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Sebab kata Nabi, an-nikahu sunnati paman roghibah an sunnati falaysa minni. Itu kata Nabi, an-nikahu sunnati paman roghibah an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu sunahku kata Nabi. Siapa orang yang membenci sunahku, dia tidak tergolong umatku. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Kisah Ing Official, terima kasih banyak sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jika menurut Anda ada faedah dan manfaatnya, dukung terus channel kami agar tetap berkembang di dunia syiar dengan jalan dan dengan irama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وإن تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد